Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kita ke seminar matematika yang pertemuan pertama. Jadi kita akan membahas tentang karya tulis. Pertama, apa sih pengertian karya tulis ilmiah? Terus apa jenis-jenis atau penggolongan karya tulisnya? Ya. Jadi karya tulis ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta, ya, dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya tulis ilmiah juga berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah juga berupa makalah sebagai tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Banyak sekali ya karya tulis ilmiah. Ya. Nah, bisa jurnal, bisa buku-buku hasil penelitian dan sebagainya. Nah, ciri-ciri karya tulis ilmiah itu ada 4. Ya. Yang pertama, dia harus objektif. Keobjektifan ini bisa dilihat dari fakta dan data yang diungkapkan. Jadi berdasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, atas fakta yang sebenarnya. Nah, itu berarti ketika tulisan ini dimuat atau dibuat, maka itu sudah mempunyai bukti-bukti, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah netral. Netral ini bisa dilihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Jadi bukan ajang kampanye. Yang ketiga adalah sistematis. Nah, pada karya tulis ilmiah itu penulisannya harus sistematis, mengikuti pola atau pengembangan tertentu. Akan ada pola urutan, klasifikasi, kausalitas dan sebagainya. Dan ada beberapa jurnal atau beberapa artikel-artikel, format-format artikel, maka itu akan berbeda untuk setiap penerbitnya, atau bisa diistilahkan dengan istilah gaya selingkung atau gaya tulisnya gitu ya. Yang keempat adalah logis. Nah, logis itu berarti dapat dilihat dari pola nalar yang digunakannya, apakah itu nalar induktif ataupun deduktif, ya. Nah, maka ketika menyimpulkan suatu fakta, data, itu bisa digunakan pola induktif ataupun bisa juga digunakan pola deduktif, tergantung nanti alur ceritanya ya. Jadi harus diingat karya tulis itu juga merupakan cerita yang bisa ditulis bisa disampaikan dengan induktif ataupun deduktif. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah penyajiannya adalah fakta, bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan atau uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Nah, jadi tidak usah terlalu menggebu-gebu, tidak usah membawa perasaan, ya, fakta saja. Jadi ini adalah karya tulis ilmiah, ya, bukan buat bukan cerita fiktif ataupun cerita yang lainnya. Berikutnya adalah tidak pleonatis. Ya. Maksudnya kata-katanya tidak berlebihan atau tidak berbelit-belit, jadi langsung pada sasarannya. Lalu bahasanya adalah bahasa formal, ya. Bukan bahasa gaul, ya, tapi bahasanya adalah bahasa formal. Walaupun kelihatannya adalah penggunaan bahasa gaul di dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja yang digunakan adalah bahasa formal tapi membahas tentang bahasa gaul. Ini tuh. Nah,
Eh, Syarat-syaratnya ya, karya tulis itu memiliki syarat. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyanggahnya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur, ada kata, ada angka, ada tabel, dan gambar, dan semuanya tersusun untuk mendukung alur cerita atau alur pikir yang teratur, yang akan disampaikan oleh penulis. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu, dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Nah, ada banyak ya jenis-jenis karya tulis. Nah, salah satunya adalah karya tulis yang ada di bidang pendidikan. Contohnya ada laporan penelitian, ya, seperti skripsi, tesis, disertasi, ada buku, ada makalah yang merupakan hasil penelitian. Ada juga yang merupakan ide, gagasan atau analisis dan atau gagasan pribadi, ya, atau gagasan ilmuwan-ilmuwan. Itu juga bisa tertuang dalam buku, ya, baik buku pelajaran, diktat, modul, ataupun makalah-makalah tentang ide-ide. Jadi pada dasarnya ilmu pengetahuan itu awalnya adalah dari sebuah gagasan, ya. Jadi sebuah gagasan dan dilanjutkan dengan penelitian. Nah, penelitian itu pun nantinya apakah penelitian itu akan membuat teori baru atau akan mendukung teori yang sudah ada, ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang karya tulis, sekarang tentang karya non tulis ilmiah, ya. Karya tulis non ilmiah, ya. Karya tulis non ilmiah ditunjukkan masyarakat umumnya tentang pengetahuan, cerita, rekaman, dan apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal tertentu tentang kehidupan sehari-hari. Misalkan cerpen, dongeng, novel, drama, roman, dan yang lainnya. Karya tulis non ilmiah ciri-cirinya adalah dituliskan berdasarkan fakta pribadi, ya, atau gagasan pribadi. Fakta yang disimpulkan bersifat subjektif ini jadi beda sekali dengan ilmiah. Kalau ilmiah itu adalah berdasarkan fakta penelitian, fakta, terus objektif. Kalau non ilmiah adalah subjektif. Gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, tanpa dukungan bukti, bersifat persuasif, dan situasinya didramatisir biar ceritanya menarik. Juga bersifat imajinatif dan penyajiannya dibarengi dengan sejarah. Ada yang kalau misalkan kita membaca tentang cerita-cerita yang dulu, ya, cerita-cerita misalkan alur cerita Kopinfo misalkan, atau alur cerita yang lainnya, itu biasanya mengikuti sejarah-sejarah masa lalu. Nah, begitu juga dengan kajian-kajian yang dia non ilmiah, ya, termasuk imajinatif, ya, bersifat imajinatif, tergantung dari imajinasi si penulisnya. Nah, ini perbedaan karya tulis ilmiah dan non ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah misalkan bahannya adalah fakta, ya, dan bersifat objektif dan dapat dibuktikan. Kalau non ilmiah penyajiannya menyajikannya faktanya fakta subjektif, ya. Tapi juga bisa juga fiktif, bisa objektif, bisa juga fiktif, bisa objektif, bisa juga fiktif, tergantung nanti tulisannya seperti apa.
Bisa juga fiksi ilmiah ya, bisa juga seperti itu. Tapi itu masuknya ke dalam tulisan atau karya-karya non ilmiah. Penyajiannya, karya tulis ilmiah menggunakan bahasa baku, cermat dan lugas, sistematis, sesuai dengan gaya-gaya tulisan yang ada di panduan-panduan karya ilmiah. Sedangkan karya tulis non ilmiah, kerangka tulisnya tidak bersifat baku, ya. Dan itu alur ceritanya tergantung dari imajinasi si penulis. Karya tulis ilmiah menyajikan fakta yang benar, objektif dan dapat dibuktikan dari penyimpulannya. Sedangkan non ilmiah sifatnya menggiring, ya, menggiring pembaca untuk dapat menyimpulkan sendiri ataupun untuk dapat mengikuti simpulan yang ada yang akan dibuat oleh penulis. Sedangkan karya kerangkanya, ya, kalau karya tulis ilmiah unsurnya lengkap. Non ilmiah menggunakan bahasa yang cermat, tidak selalu formal, tapi tetap taat asas, ya, dan tidak memuat hipotesis. Nah, ini ada tugasnya ya. Temukan masing-masing satu tujuan judul karya ilmiah dan karya non ilmiah. Nah, kemudian jelaskan menurut Anda mengapa judul-judul tersebut termasuk karya ilmiah ataupun karya non ilmiah. Oke, teman-teman, itu edisi pertama kita ya. Sampai jumpa di gelombang dan channel yang sama pada episode yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.